dikit Bu. Di tengah. Mendingan boleh Bu. Saya mau loncat ke situ. Aduh. Jangan Bu, jangan loncat dulu. Oke, Oke, aman. Oke. 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 Tenopi mungkin boleh di Kedatangan malam hal ini ini ke hari SPKT ini. apakah betul jadi melaporkan seseorang? Nah, boleh dari kuasa hukum itu aja ya yang memberikan statement. Oke, Bu Disna, gimana? Oke, teman-teman, malam ini karena sudah larut malam, Teknopi juga besok ada tindakan dokter ya, beliau lagi sakit pilek, jadi mungkin akan langsung berlanjut ya Teh ya. Nanti biar kami yang kemudian meneruskan. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Pasal yang disangkakan dan bukti apa saja yang dibawa? Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Nanti silakan tanyakan penyidikan. Kenapa bisa Sampai akhirnya melaporkan itu? Emang sampai Sudah keterlaluan udah atau serangan di medsos begitu gimana tuh? Izin Bang, katanya langsung balik dulu ya. Ya, Oke, statement aja. dikit aja tadi Tenopi. alasannya Teh? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Itu aja. Izin Oke, semuanya. oke Tenopi. Ya. Kasih Oke, Mas, oke. Ya Bu, boleh tengah Bu. Ya Bu. Boleh tengah, Bu. Ya Bu, terkait tadi kan berarti ada kata-kata kasar dan segala macam Bu ya. Itu apakah juga ada pasal lain selain fitnah dan pencemaran nama baik? Kita sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi kenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya, atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam satu laporan ya. Betul, dalam satu laporan. Tapi dari AL sendiri ya bilang kalau itu tuh pernyataan, bukan pernyataan tapi pertanyaan dia. Gimana sih Bu tanggapan seperti itu? Ya itu lebih ke substansi ya teman-teman. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Karena beliau bertanya, apakah Nopi ini seorang pelacur, maka beliaulah yang kemudian di dalam hukum pidana yang harus membuktikan. Berarti dalam hukum pidana tidak ada kata pertanyaan. Pertanyaan ada, tapi harusnya secara pribadi. Jadi kalau pribadi itu pribadi, tidak tersiar, itu mungkin deliknya akan kabur ya. Tapi kalau kemudian tujuannya untuk membuat opini publik berkembang sehingga terbentuk wujud bahwa pelakunya adalah Teknopi, maka itu masuk unsur. Berarti sejauh ini tidak ada somasi dulu dari Novi atau memang langsung lapor? Tidak ada. Kami tidak ada somasi karena memang kami sudah di media kemarin beberapa hari ya, kami bilang kami akan menempuh jalur hukum, tapi tidak ada itikat baik dari AL dan juga RDL untuk datang ke kantor kami maupun ke Teknopi. Berarti kejadian itu di-upload di channel YTAL. Betul. Itu kapan Bu ya? Dan di video yang apa? Kalau ya nanti penyidik yang menjelaskan, tapi tadi memang kami masukkan di channelnya Quintin ya. Oh. Ya, Jadi intinya sebenarnya ini langkah Tenopi dalam memiliki hak konstitusinya gitu. Jadi terpisah dari permasalahan yayasan dengan Agus gitu. Nah, karena ada merasa dilecehkan,
dicemarkan nama baik, gitu. Sehingga langkah hukum dilakukan. Nah, setelah kami berkonsultasi dengan Polda Metro, ya alhamdulillah laporan itu diterima. Jadi ada 2 laporan hari ini. Malam ini ada 2 laporan gitu. Oh, berarti 2 laporan dengan 4 pasal berlapis atau bagaimana? Iya betul, 2 laporan dengan 2 subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL, dengan alat bukti yang berbeda, lokus yang berbeda, dan tempus yang berbeda. Nah, sejauh ini ketika kita bicara pencemaran nama baik melalui media sosial, itu akan ada restoratif justice. Betul. Apakah akan mengambil langkah itu juga? Enggak? Nanti Kita lihat kita lihat nanti. Gitu. Yang jelas ini kita bukan mau memperpanjang cerita Agus dan Teknopi gitu. Tetapi ini memang di permasalahan yang berbeda. Jadi tidak menghalangi daripada apa yang upaya yang dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan perdamaian gitu. Itu kan masalah dana donasi. Kalau ini terkait pada personal dengan pihak yang tidak dalam substansi dana donasi. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali Polda Metro Jaya juga menerima laporan kami dengan baik. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan laporannya, LP-nya. Gitu. Semoga ya bakalan cepat untuk ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Apakah ini dampak efek dari perseteruan dengan Agus akhirnya ke personal Melebar sendiri, kemana-mana. melebar kemana-mana? Betul. Kalau dampak Ya. sih pasti ya, ini wujud dampak tidak langsung yang kemudian terjadi karena kisru ini ya. Tapi sebenarnya ini bisa diredam kalau kemudian para mohon maaf ya, oknum-oknum kuasa hukum ini kemudian juga tidak menyerang ranah pribadinya Teknopi begitu ya. Karena tadi dibilang sama rekan saya harusnya dibedakan antara persoalan Agus dengan Teknopi dalam bentuk yayasan, juga perseorangan dari Teknopi itu sendiri. Berarti ini jadi ajang cari panggung nggak sih? Bisa disebut seperti itu nggak sih? Dari para lawyer itulah. Kita nggak tahu ya. Kami Kita nggak berani statement begitu gitu. Nah, yang jelas kita juga bukan untuk mencari panggung, makanya Nggak ada alhamdulillah panggungnya. ada kesempatan ya ada panggung juga kan gitu. Ada kesempatan, kebetulan padat juga jadwalnya dari tadi pagi, Teknopi dan kita juga, makanya berkesempatan malam hari ini. Berarti dari kuasa hukum Teknopi sendiri tidak akan mencari panggung ya, dan tidak mau mencari panggung ya. Sebenarnya gini Mas, ini kan sebenarnya Teknopi sudah 3 bulan terakhir mendiamkan ini ya. Kalau kemudian kita semuanya di dalam kuasa hukum dianggap sebagai mencari panggung, maka Teknopi akan terus melaporkan mungkin di minggu-minggu awal ya, bulan-bulan awal. Tapi itu tidak dilakukan Teknopi gitu. Itu wujud nyata bahwa Teknopi sebenarnya pengen permasalahan ini cepat selesai gitu. Karena semakin lama didiamkan kok semakin menjadi ini orang-orang gitu. Maka akhirnya ini keputusan Teknopi yang memang sangat berat diambil Teknopi gitu untuk Berarti menuntaskan ini. ada kemungkinan akan ada laporan lagi yang menyerang. Jika kemudian ada ya, tapi kalau tidak ada berarti tidak ada. Ya, berarti saya garis bawahi tekankan bahwa 2 laporan yang dengan subjek yang sama dan lokus yang sama ya. Subjek berbeda, Oke, subjek subjek. berbeda, subjek hukum berbeda, yaitu RDL dengan AL, itu kemudian deliknya juga berbeda, terus lokasinya juga berbeda. Oke, berarti satu-satu. Satu-satu. Oh, satu-satu ya. Jadi ada 2 2 LP. LP. Oke, yang AL LP dengan pasal apa, yang RDL LP dengan pasal apa? Itu nanti ke Pasalnya penyidik nanya ke saja. penyidik, Itu. tapi kalau nomor LP-nya yang RDL 7504, sedangkan yang AL 7505. Tapi dari AL sendiri kan menyatakan silakan aja, mungkin menentang ya, laporkan aja, laporan itu gak bakal jalan, dia bisa dibilang begitu yakin gitu, gimana? Itu Ya, itu sudah kami kita persilahkan saja, persilakan gitu. di sini, tapi itu sudah kita buktikan pada malam ini ya. Ketika laporan itu diterima kan artinya dugaan tindak pidana itu ada. Oke, cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.